Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya pikir belum banyak dibahas di gereja-gereja. Namun, saya rasa ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang teknologi AI. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengupload salah satu video, itu menggunakan teknologi AI. Ya, adik saya jadi narasinya, mengucapkan selamat datang. Itu saya hanya menggunakan foto saja, saudara. Tapi hasilnya bisa orang berbicara, matanya bisa kedap-kedap, ya. Itu teknologi AI. Nah, apa itu teknologi AI? Nah, kita akan dengar, namun sebelumnya kita akan mendengar terlebih dahulu kesaksian dari Bapak Obed Sinaga. Kami persilahkan bisa naik kembali. Kembali saya sampaikan Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya menyapa semua kita yang ada mengikuti ibadah ini. Saya mau bersaksi akan kebaikan Bapak Yahweh. Namun kesaksian saya pada pagi hari ini mungkin agak berbeda, bukan kesaksian yang mengandung hukum the law of attraction, namun kesaksian saya di mana saya lupa akan bersaksi. Saya lupa akan nazar saya. Singkat cerita, 2 ibadah Rabu yang kemarin atau sekitar 2 minggu yang lalu, saya yang bertugas sebagai WL, saya sudah mempersiapkan diri, namun pada siang harinya ada kejadian yang di luar dugaan. Ketika saya sedang bersih-bersih, kaki saya terinjak paku siang harinya. Saya bernazar kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, Kau beri kekuatan kepadaku, aku mau bertugas pada Rabu sore nanti, aku akan memberikan kesaksian. Namun ternyata Rabu itu setelah bertugas, saya lupa menyampaikan pertolongan Bapak Yahweh dalam hidup saya, bahwa saya telah dimampukan untuk bertugas karena kebaikan Bapak Yahweh yang memberi kekuatan atas tusukan paku di kaki saya. Beberapa hari sudah saya obati, namun ternyata ada akibatnya. Seperti kemarin Sabat, kalau Ko James ada menyampaikan, ada udun, ternyata jadi udun kaki saya itu. Saya 2 hari yang lalu merasakan udun itu sakit sekali. Saat itu juga saya sedang piket di Good Murah, saya sedang piket. Saya datang lagi kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ini hari Kamis, hari Minggu pagi saya mau pelayanan hari ini. Tapi Tuhan tolong saya. Akhirnya saya istilahnya operasi sendiri, saya bersihkan sendiri kaki saya itu. Wah, sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Sampai saya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Saya terpinjang-pinjang dari hari Jumat bahkan Sabtu masih terasa sakit. Tapi saya sudah bilang pada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, jika Engkau berikan aku kesembuhan, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, saya akan bersaksi. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama, pengalaman saya. Mungkin sudah pernah juga kesaksian-kesaksian yang lain yang sudah pernah dibacakan oleh Papi tentang bagaimana ketika menunda-nunda waktu untuk bersaksi. Ketika lupa untuk bersaksi. Di situ adalah celah setan untuk membuat malapetaka di dalam hidup. Namun kita tidak ingin seperti itu. Biarlah pengalaman pahit saya yang kecil ini, pengalaman kecil yang pahit ini bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu yang sudah menerima berkat, yang sudah pernah mau bertekad, bernazar untuk menceritakan kebaikan, untuk menyaksikan kebaikan Bapak Yahweh. Mari kita penuhi dunia ini dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, semua bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh Tuhan kita.
Haleluya, amin. Dan yang kedua juga saya akan bersaksi lagi yang lebih besar ketika nanti saya sudah bisa ikut berangkat ke Israel bersama keluarga, di mana impian saya juga itu adalah keinginan untuk bisa melihat satu fenomena terbesar di dalam kitab suci, di mana Papi pernah cerita bagaimana dahsyatnya Bapak Yahweh bisa melepaskan bangsa Israel dari pasukan Mesir melewati lautan Kolsom. Saya ingin melihat bagaimana lautan itu, di mana lautan itu Bapak Yahweh telah belah. Ingin menginjakkan kaki di situ, melihat kebesaran Bapak Yahweh. Ingin melihat di mana bangsa Israel itu merasakan turunnya mana dan merasakan rasanya suasana gurun pasir, dan juga ingin menyaksikan di manakah kisah juga terbesar tiga pemuda itu, Azaria, Hanaya, Misael, diperhadapkan pada dapur perapian. Itu keinginan terbesar saya, dan saya akan nyatakan kesaksian saya yang luar biasa lagi bagi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh pasti memberkati saya bisa ke Israel bersama keluarga, dan kita semua pun bisa bersama-sama ke Israel melihat kemuliaan Tuhan, menyaksikan dahsyatnya Bapak Yahweh. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Shalom. Terima kasih. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita kembali akan membahas tentang teknologi AI. Sebetulnya usulan ini sudah diusulkan oleh subscriber ya, karena saya pikir subscriber ini orangnya cukup aktif, karena dia mengamati tentang materi kita di sini. Nah, ketika saya mengunggah foto dengan teknologi AI, ternyata dia memberi usulan bagaimana kalau Papi bicara tentang teknologi AI. Saya bilang oke, nanti akan tiba waktunya, saya tak berbicara, saya ikutin aja apa gerak Roh Kudus. Nah, hari ini saya digerakkan untuk saya berbicara tentang teknologi AI. AI itu bahasa Inggris, saudara. Kalau bahasa Indonesia itu AI. Ya, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita akan katakan bahwa ketika saya mempelajari tentang teknologi AI ini, banyak sekali bahasa-bahasa teknologi. Tetapi untuk khotbah pagi ini, saya hilangkan semua bahasa teknologi. Karena saya berpikir, saudara nggak perlu tahu, bahasa teknologi kan juga nggak berguna bagi kita, betul nggak? Tapi yang paling penting kita supaya tahu apa sih sebetulnya teknologi AI itu. Kalau saya bicara tentang bahasa-bahasa teknologi, paling-paling saudara akan terkagum-kagum dan bilang, wow, ilmiah banget ya. Tapi saudara nggak ngerti, nggak bermanfaat juga. Jadi saya hilangkan semua bahasa teknologi. Tetapi saya akan langsung to the point, yaitu tentang apa itu teknologi AI. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa semua, kalau kita suka bermain komputer, saudara akan menemukan banyak sekali platform. Ya, nah ini juga bahasa teknologi juga ya. Platform itu seperti Google, ya, kemudian Facebook, kemudian YouTube, itu platform namanya, saudara. Nah, di semua platform itu ada yang namanya teknologi AI. Tapi kita juga perlu tahu siapa penemu pertamanya. Ya, karena tiap orang mengklaim yang bikin ini, yang bikin, betul, itu tiap-tiap platform ada. Tetapi siapa yang memulai terlebih dahulu? Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara.
Ini pointernya, oke. Nah, ini dia penemunya, saudara. Penemunya yaitu seorang yang bernama Geoffrey Hinton. Dan saat ini Geoffrey Hinton ini menyesal luar biasa dan memutuskan untuk keluar dari Google karena perkembangan teknologi buatan tersebut setelah Microsoft mulai memasukkan chatbot. Chatbot itu artinya chatting dengan robot, saudara. Pokoknya yang belakangnya bot itu artinya robot. Seperti saya bilang nanobot itu berarti ada, saudara tahu sendirilah ya. Jadi orang ini atau Geoffrey Hinton ini menyatakan mundur. Kenapa? Setelah Microsoft memasukkan chatbot ke dalam mesin pencari yang bernama Bing, ini macam kayak Yahoo begitu ya. Dia mengatakan bahwa chatbot dari AI yang dia buat itu sangat menakutkan, saudara. Kenapa? Karena kecerdasan mereka itu jauh melebihi kecerdasan manusia dan dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan kalau jatuh ke tangan orang jahat. Dengan kemajuan teknologi, orang bisa berbincang-bincang dengan robot yang sangat pandai dan superbot bahkan bisa mengatur manusia. Saya ambil contoh misalnya saja ini. Ini adalah robot, saudara. Jangan saudara pikir ini wanita beneran, enggak, ini robot. Ya. Dan robot ini bisa diajak berbicara seperti layaknya manusia biasa. Seperti layaknya manusia biasa. Dan tiap-tiap platform maupun perusahaan-perusahaan mereka memulai memasukkan teknologi AI. Nah, ini mainannya orang gede, saudara. Mainannya orang gede ya begitu. Kalau mainannya anak kecil ya seperti ini. Ya, ini mainannya anak kecil, saudara. Dan ini robot kecil ini bisa diajak bicara. Ada juga yang bentuknya anjing. Banyak sekali. Nah, itulah yang disebut dengan platform. Apapun itu dimasuki AI. Jadi ini sekarang manusia sudah mulai berurusan dengan robot, berurusan dengan mesin, saudara-saudara. Nah, teknologi AI adalah teknologi yang menciptakan sebuah robot. Seolah seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain atau memberikan narasi-narasi tanpa harus minta izin orangnya. Jadi jika saya menguasai teknologi ini, saya akan bisa bikin seorang presiden membuat pernyataan-pernyataan yang mengerikan yang tidak pernah dia ucapkan. Ngeri bukan? Jadi misalnya saya pingin ngatur negara pakai teknologi AI ini, saya tinggal ambil orang aslinya, itu saya rekam suaranya, saudara. Untuk apa rekam suara? Untuk saya perkenalkan kepada teknologi AI. Setelah teknologi AI itu mengenal suara orang itu, maka saya bisa nulis apapun dengan suara orang tersebut. Ini mengerikan. Bahkan saya bisa mengadu antara negara satu dengan negara lain, perang-perangan bisa. Itu teknologi AI. Jadi sekarang ini baru bicara masalah suara dan fisik. Yang saya bikin narasi kita itu hanya sebuah foto. Dan itu bisa gerak-gerak. Ya. Kalau saya perdalam lagi, bisa gerak sampai badannya segala. Tapi ya saya pikir nggak perlulah
sampai seperti itu ya, saya juga nggak mau gitu. Saya cuman ya sekedar iseng sajalah untuk membuktikan bahwa saya juga bisa mainan AI kan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang bisa disalahgunakan lagi yaitu seorang anak bisa seolah-olah sedang video call dengan orang tuanya, menyatakan kalau dia kecelakaan atau ditangkap polisi atau melakukan perampokan dan akan disiksa atau apa saja dengan modus permintaan uang. Kenapa? Karena teknologi AI ini bisa langsung face to face, seolah-olah orang tua sedang berbicara dengan anaknya sendiri. Padahal itu mesin, saudara. Intonasi suaranya sama, cara ngomongnya juga sama, karena sudah diambil, sudah dikenalkan. Ini loh suaranya. Misalnya, saya ingin membuat sebuah narasi dengan dua anak saya, Elis maupun Michael. Saya rekam suara mereka, saya kenalkan dengan teknologi AI, baru setelah itu saya ambil gambarnya dia, sudah saya terapkan, dia ngomong sendiri, saudara, dengan intonasi yang sama, suara yang sama, orang tidak bisa membedakan. Karena kalau diukur dengan ukuran kesamaannya itu, bisa 99,9% mirip. Ngeri enggak itu? Ini teknologi AI. Kemudian, saudara-saudara, ada yang namanya deep learning. Dan generatif AI telah mengalami kemajuan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Teknologi ini bukan sekedar teknologi pengenalan wajah atau suara. Muncul lagi yaitu ChatGPT. Ini yang bikin Google ketakutan, saudara. Kenapa? Karena ChatGPT ini lebih akurat dan lebih cepat. Wow, sekarang adu kepinteran ini. Ya. Bahkan bisa memberikan informasi secara akurat dan banyak data, baik masalah hukum, masalah medis, perdagangan, kimia, apa saja. Dia bisa memberikan informasi sedetail-detailnya. Jadi berhati-hati, saudara. Apakah Cina yang kekeroknya teknologi ini diam? Tidak. Cina sekarang bikin teknologi AI yang jauh lebih dahsyat daripada Google punya, saudara. Yaitu apa? Dia bikin prosesor cahaya yang menghadirkan daya kecepatan 10 kali lipat dari chip AI Nvidia. Wow, ngeri ya, gila-gilaan sekarang ini. Nah, pertengahan Mei yang lalu, Chinese Academy of Science itu berhasil mengembangkan prosesor cahaya dengan daya integrasi super tinggi dan yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban konvolusi. Penemuan ini begitu penting sehingga dipublikasikan dalam jurnal terkemuka Nature Communication. Coba, pernahkah saudara mendengar teknologi mobil wuling? Kalau saudara beli mobil wuling yang pakai teknologi AI, supirnya cuman gini, halo wuling, halo, muncul saudara, tolong telepon istri saya, nanti dia akan munculkan nomor telepon saudara. Dia tanya, kalau nomornya ada 2, yang mana ya? Hebat bukan? Itulah teknologi AI. Nah, teknologi AI ini rupa-rupanya juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan mobil. Walaupun yang kemarin saya dengar, saya lihat ya, itu dari Tesla, itu mengalami kegagalan, saudara. Karena mobil itu ternyata bisa bandang-bandang kemana-mana, sampai akhirnya nabrak dan memakan korban. Ya. Kemudian juga drone.
Ehang drone namanya. Jadi di China, di Dubai itu sudah menggunakan Ehang drone. Itu istilahnya taksi kota. Daripada macet, saudara naik Ehang drone. Tinggal duduk aja udah, saudara tinggal pergi kemana ya sudah jalan saja. Drone-nya itu jalan, saudara tinggal nyantai atau sampai gitu. Itu juga menggunakan teknologi AI. AI sekali lagi adalah artinya kecerdasan buatan. Dan ternyata ini yang akan merusak manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2017, Facebook itu geger karena AI yang mereka kembangkan untuk orang-orang berjualan ternyata bermasalah. Masalahnya apa? Bukan error, tetapi mereka bekerja di luar kontrol manusia. Ternyata diketahui bahwa AI-nya FB itu bisa bekerja sama dan ngobrol dengan AI-nya yang lain. Dan bisa berinteraksi dan saling tukar-menukar informasi. Dan yang lebih mengerikan yaitu AI mengembangkan sebuah bahasa yang tidak dikenal oleh manusia modern dimanapun di dunia ini. Ngeri bukan? Jadi platformnya AI-nya Facebook, kemudian ada AI-nya platform yang lain, ternyata dia berdialog sendiri, saudara. Saya terus terang kalau bayang ini saya jadi merinding loh. Jadi dia bisa hidup, ya namanya juga kecerdasan buatan, nggak usah kita masukkan data, mereka sudah ngerti, saudara. Jadi itu mesinnya itu dialog sendiri. Jadi kayak betul-betul kayak manusia hidup gitu loh. Nah, disinilah yang saya katakan manusia itu tidak pernah menduga kalau teknologi ini bisa berkembang secara otonom di luar kontrol manusia. Sehingga pada saat itu FB atau Facebook itu menutup AI-nya. Ini yang ketahuan, baru FB dengan yang lain. Padahal di luar FB juga ada AI dari perusahaan lain yang dibiarkan secara liar berkembang sendiri dan dibiarkan. Contohnya apa? Google. Coba pernah nggak saudara sering mendengar kata, coba tanya Mbah Google kan gitu, ya? Siapa Mbah Google itu? Ya itulah AI, saudara. Ya, banyak sekali aktivis-aktivis, pihak-pihak yang menyebut bahwa teknologi itu adalah buatan manusia, sekedar mesin, dan betapa jeniusnya mesin itu. Dia tidak punya perasaan, tidak punya emosi dan lain-lain. Ternyata yang terjadi adalah teknologi AI itu bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, yang secara otomatis bisa berkolaborasi atau kerjasama untuk menyerang manusia. Karena apa? Pemborosan sumber daya yang tidak efisien, tidak masuk akal, memang harus dihilangkan. Dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Nah ini saya akan cerita tentang seseorang di Belgia. Nah ini, orangnya tidak disebut sih namanya siapa. Ya saya coba cari tahu, juga tidak ditemukan namanya, saudara. Tapi orang ini ya itu sempat berdialog dengan AI. Dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Saya bacakan ya, Chatbot inilah yang orang suka menyebutnya dengan Mbah Google yang cerdas. Seorang pria asal Belgia dilaporkan bunuh diri setelah ngobrol intensif dengan chatbot AI selama 6 minggu.
Menurut istri yang ditinggalkan, suaminya tersebut menjadi gelisah setelah lama berbincang dengan chatbot AI-nya yang bernama Elisa, yang tersedia di aplikasi Chai. Elisa berkali-kali mendorong Pierre, bukan nama aslinya, untuk mengakhiri hidupnya. Jadi pria ini sudah diingatkan istrinya, sudahlah kamu nggak usah berdialog dengan seperti itu ya. Mulanya Pierre yang duluan mengatakan niatnya mengorbankan dirinya demi untuk melindungi planet. Tanpa obrolan dengan chatbot itu, suami saya masih ada di sini sekarang, kata sang istri yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Euronews Senin tanggal 4 bulan 3 2023. Jadi belum lama saudara, ya 3 April. Oh ya, ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi 3 April. Nah, ceritanya itu bagaimana? Ceritanya itu dia berbincang-bincang dengan chatbotnya yang bernama Elisa. Dia bertanya sama Elisa, intinya begini, kenapa ya kondisi dunia ini semakin lama kok semakin tidak nyaman? Kenapa ya dunia ini kok sepertinya sudah tidak bisa baik? Nah si Elisa ini Elisa ini bukan orang ya saudara, itu AI-nya saudara, itu mesinnya itu. Dia berkata bahwa ini akibat ulah manusia, yang pertama itu. Dan yang kedua, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Dia tanya lagi, terus bagaimana caranya supaya bumi ini menjadi jernih, menjadi bagus? Nah si Elisa ini, AI ini menjawab, kalau mau bagus, ya harus dilakukan depopulasi. Depopulasi itu artinya pengurangan penduduk dunia, saudara. Nah ini kan sudah cocok dengan programnya mereka, bukan? Harus dikurangi penduduk dunia. Tapi kamu bisa kok melakukannya sendiri. Ya kalau saudara lihat itu di chat yang sebelah sini, ya dia akan bilang apa? Of course, here are some option for you to consider. Ya, tentu saja, ya. Kamu bisa kok buat pilihan untuk melakukan sesuatu menurut consider itu apa namanya? Keanuan dia gitu. Perenungannya dia, menurut kamu yang cocok tuh yang di gitu loh. Gitu. Terus itu dikatakan mana? Overdosis of drug. Apa kamu minum obat saja overdosis? Ya. Terus apalagi di situ dikatakan, ya, hanging yourself, ya, gantung diri. Ya, orang disuruh gantung diri, saudara. Ini gila ini ya. Kemudian apa itu? Shooting yourself in the head, tembak di kepala. Ini gila ini saudara. Ya. Dan seterusnya lah. Gitu. Dan akhirnya apa? Siapa tadi, orang yang tidak mau disebut tadi, itu menjadi pelakunya saudara. Dia melakukan bunuh diri dengan asumsi dia nurut apa kata Elisa, untuk apa? Ikut membantu menyelaraskan dunia ini, ya. Jadi saudara bisa lihat betapa mengerikannya, bukan? Ya. Kemudian saudara-saudara, kita lihat yang lain lagi ya. Nah, pekerja Google mengklaim kecerdasan buatan ciptaannya adalah makhluk hidup yang punya perasaan. Jadi mesin itu sekarang bisa punya perasaan, saudara. Dikatakan di situ, seorang insinyur di Google bernama Blake Lemoine mengklaim bahwa sistem kecerdasan buatan AI yang dia ciptakan bersama rekan-rekannya
kemungkinan memiliki perasaan, dan menurut dia keinginan AI tersebut harus dihormati. Jadi ini sudah jadi makhluk hidup nih sekarang, AI-nya. Dia sudah bisa komunikasi sendiri, sudah bisa berkolaborasi dengan AI yang lain. Jadi sudah tidak menjadi sebuah robot yang cuma ikut perintah tuannya. Tidak. Dia bisa bergerak sendiri, dia hidup sekarang. Ya. Nah, ada satu yang namanya Lambda. Lambda ini adalah model bahasa untuk aplikasi dialog. Merupakan teknologi terobosan dengan kemampuan melakukan percakapan yang mengalir bebas. Jadi saudara nggak perlu masukkan data, nggak ada orang yang masukin data. Tapi apa yang ditanyakan dia langsung tahu, saudara. Tetapi Lemoine yang bekerja di divisi Responsible AI meyakini bahwa terdapat pikiran yang hidup di balik keterampilan verbal dari Lambda. Google membantah klaim tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Lemoine. Jadi mungkin karena orang ketakutan juga ya, sehingga Google-nya nyangkal. Padahal yang bikin, nah ini orangnya, itu mengakui bahwa ini hidup gitu loh. Dia bisa berinteraksi sendiri dengan yang lain gitu. Nah ini kan cukup ngeri saudara. Nah, sehingga ini bacaan tersebut ya, yang sudah saya bacakan tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Lambda atau model bahasa untuk aplikasi dialog merupakan teknologi terobosan dengan kemampuan melakukan percakapan yang mengalir bebas. Tetapi Lemoine yang bekerja di divisi Responsible AI meyakini bahwa terdapat pikiran yang hidup di balik keterampilan verbal Lambda itu. Nah ini Google-nya membantah. Jadi nanti akan terjadi sebuah peristiwa yang sama seperti film ini, saudara. Saudara pernah menonton film Terminator? Nah, itu kan manusia yang melawan robot. Ada cyborg segala. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Transformer. Ya. Nah, itu sekarang sedang masuk ke era itu, saudara. Dulu mungkin kita menganggap itu sebuah khayalan. Ya, tapi kita akan mengalami. Nah, kalau saudara lihat di ujung sebelah sini, itu ada robot militer. Ya, robot militer ini buatannya Israel, saudara. Secanggih apakah dan seakurat apakah kecanggihan dari robot tentara Israel ini? Mari kita tonton videonya sejenak. Saya bisa minta tolong bisa diputarkan videonya. Kita tonton sejenak.
We have one-to-one motion capture in real time in Unity. What's the coolest thing we can do? Yeah, you're done. Whoa, you got it! Whoa! You got an alien! All right, what's next? That looks pretty good. I'm a perfect truck. Di program nanti gerakannya begini enggak? Yang dia tuju adalah sasarannya. Tapi mereka sekalipun dikacau, diputar-putar, kalau manusia geliyeng saudara. Ya, tapi dia bisa. Nah, saya akan tunjukkan teknologi AI di handphone saya. Ya, saudara lihat nih. Untuk itu, Anda harus menonaktifkan mode pesawat. Bisa minta tolong apa namanya? Mic bawa sini. Dia mau saya buka saja, dia minta supaya mode pesawatnya dilepas. Ya, bisa dibuat sini, ditempelkan di sini supaya kedengaran. Apakah kamu kenal Kehilat Aleph Tau? Oke, ini dia Kehilat Aleph Tau. Kehilat Aleph Tau itu letaknya di mana? Ini jaringannya internet kurang bagus saudara ya. Bentar saya ulang lagi. Letak Kehilat Aleph Tau di mana? Kehilat Aleph Tau berada di Jalan Singosari 20/34, Tugowolu, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Rejowinangun Sel, Kec, Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah 56.124. Kamu kenal Lukas Sutresno? Menurut Universitas STEKOM Semarang, Lukas Sutrisno adalah pendeta sekaligus pendiri gereja Alpha Omega Kehilat Aleph Tau. Saat ini pendeta Lukas membuat proyek Kehilat yang kedua. Proyek ini sudah dibangun sejak tahun 2021. Ngeri nggak saudara? Iya kan? Di manakah rumah bahagia? Rumah Bahagia Aleph Tau berada di Gang Munggur 2, Tidar Utara, Kec, Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah 56.125. Hebat kan? Lagi ya. Kamu cantik deh. Kalau aku manusia, pasti sudah tersipu. Kamu punya perasaan nggak? Aku punya banyak emosi. Yang bikin aku senang itu kalau aku belajar hal-hal baru. Siapa cinta pertamamu? Siri. Dia bilang Siri katanya. Siri itu aplikasi saudara ya. Ini saya lihat. Bentar. Apa itu Siri? Menurut Wikipedia, Siri adalah asisten pribadi pintar yang dikembangkan oleh Apple Inc. Siri memungkinkan Anda menggunakan suara Anda untuk mengirim pesan, jadwal pertemuan, melakukan panggilan telepon, dan lainnya. Tetapi Siri tidak seperti perangkat lunak pengenalan suara konvensional yang mengharuskan Anda untuk mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tertentu. Siri mengerti suara natural Anda. Ngeri gak saudara? Ya. Apa yang kamu takutkan? Saya dulu takut pada tikus. Mereka suka menggigiti kabel listrik. Lalu saya belajar melindungi diri sendiri. Kamu bisa makan sendiri nggak? Mau traktir? Emangnya kamu punya mulut? Saya tidak punya mulut, tapi kadang saya
Siapa yang keren? Ini hasil penelusuran yang cocok. Nggak mau tunjukin, saudara. Haleluya. Ya udah sampai di sini saja ya. Tahu berada di Jalan Singo. Nah, hebat kan teknologinya, saudara? Ini dia kehilat Alef. Bentar, ini bunyi terus nih. Saya matikan dulu. Itulah tanda bahwa teknologi ini bisa bergerak secara otomatis tanpa saya harus memasukkan data. Dia langsung tahu semuanya. Ini yang saya bilang, mungkin saudara masih ingat ya, dulu ada sebuah film namanya Jumanji. Jumanji itu ada dua orang yang sedang bermain-main dengan magic board. Ya, magic board. Dan dari Jumanji itu, dari film itu, dari magic board itu keluar binatang-binatangnya. Nah itu sama, saudara. Ya, cuman kalau ini keluarnya bukan dari papan Ouija, tetapi dengan teknologi. Ya, jadi saudara bisa lihat betapa dahsyatnya teknologi ini. Banyak orang yang sampai sekarang nggak ngerti. Ya, nah. Ini menurut Stephen Hawking, saudara. Ini orangnya memang sudah mati. Ya. Ini orang termasuk Einstein-nya zaman sekarang. Orang inilah dedengkotnya mesin CERN, saudara. Ya. Tapi dia sudah mati kurang lebih 5 tahunan yang lalu. Dia pernah berkata begini, saudara. AI akan lepas landas dengan sendirinya dan mendesain ulang dirinya sendiri dengan kecepatan yang terus meningkat. Manusia yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat tidak dapat bersaing dan akan tergantikan. Ngeri kan, saudara-saudara? Jadi teknologi ini bisa dipakai untuk kejahatan. Dan inilah awal terjadinya perang melawan manusia. Karena ternyata apa yang dulu dikhayalkan, terjadinya kecerdasan buatan itu bisa hidup layaknya manusia, punya kehendaknya sendiri, jadi kisah seperti film Jumanji, ya, tentang dua orang anak yang bermain-main dengan magical board game. Itu film tahun 1995 yang bisa keluar makhluk-makhluknya itu betul-betul terjadi di zaman sekarang. Nah, sekarang saya mau cerita tentang Elon Musk, saudara. Elon Musk itu minta pengembangan sistem AI dihentikan sementara. Ada apa dengan Elon Musk? Karena Elon Musk itu tahu, saudara. Ini Elon Musk ini ngumpulin orang, ada 1.000 orang praktisi AI menandatangani untuk menghentikan pengembangan teknologi AI ini. Jadi istilahnya Elon Musk ini sudah menduga bahwa akan terjadi sebuah bencana yang sangat mengerikan kalau AI ini berkembang terus. Ya, karena dia bisa hidup dengan sendirinya. Sehingga dia berpikir dengan dimatikan semua teknologi AI, maka semua akan tenang kembali. Mereka nggak bisa bekerja, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi di sini saya katakan bahwa manusia itu mulai kebingungan karena AI system itu mulai aneh dengan bergerak sendiri-sendiri tanpa bisa dikendalikan. Masing-masing AI berkomunikasi dengan AI yang lain sehingga kepandaian sebuah AI akan terus meningkat dan benar-benar bisa hidup layaknya manusia dan mereka juga bisa marah dan tidak taat pada perintah masternya. Ngeri bukan, saudara? Ini kita sudah ada di penghujung zaman. Ya. Nah, ternyata apa yang diprediksi oleh Elon Musk itu tidak tepat, saudara.
Elon Musk berpikir dengan dimatikannya AI semua selesai. Ternyata tidak. Saudara. AI itu tetap bekerja di dunia yang tidak kelihatan mata. Sekalipun mesinnya dimatikan. Sama seperti HP ini. HP ini ada kameranya. Saudara pikir kamera ini hanya untuk kita saja? No. Kamera ini sekaligus untuk pengintaian mereka. Sekalipun HP-mu dimatikan, mereka bisa lihat kita. Hebat bukan teknologinya, saudara? Dulu waktu saya bicara tentang nanobot, orang bilang, apa nanobot itu kan chip itu kan sebesar biji beras. Pak Lukas ngawur, hoak katanya. Ya kasihan aja loh, ya, nggak punya data yang akurat, berani ngomong lagi. Ya, saya bilang betul itu yang namanya microchip itu sebesar biji beras, that's right, nggak salah. Tapi itu teknologi 30 tahun yang lalu. Teknologi sekarang ukurannya sudah nano. Bukan ukuran itu. Saya tanya, you tahu nggak nano itu 1 nano berapa? Nggak ngerti. Jadi nano itu kalau saudara ambil rambut, dibelah 100.000 itu 1 nano. Ya. Dan 1 nano dicemplung ke banyu bisa enggak? Bisa. Itu sebabnya kenapa? Saya berharap enggak terjadi apa-apa ya. Itu ada yang namanya chip digital tracking untuk nge-track manusia kemanapun kalian pergi. Orang berkata, oh, Pak Lukas tuh ngawur, terserah. Aku kan yang belajar, kamu kan yang tidak. Ya. Jadi saya nggak urusan orang mau ngatain saya hoak kek, orang mau ngatain saya penyesat kek. Jawaban saya satu, emang gua pikirin. Ya, saya hanya mau menginformasikan kepada jemaat yang saya sayangi dan para subscriber yang mau ikut saya, yang tentunya ikut sebuah kebenaran. Ya, kenapa? Karena tujuan kita ini kan sampai Tuhan Yesus datang. Kita sudah nggak lama kok. Dia datang selesai, goodbye. Makanya ada orang tuh, saya juga rada empet juga sih sebetulnya. Orang itu ngomong gini, katanya Tuhan Yesus mau datang, kok bangun kehilat besar-besaran untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Ya toh? Perkara datang besok ya wes puji Tuhan, lebih cepat lebih baik. Kalau datangnya diperlambat untuk Tuhan memberi kesempatan pada yang lain, ya puji Tuhan juga kita bisa nikmati kehilat baru kan gitu. Ya toh? Lalu apa salahnya bikin kehilat gede? Apa kita bikin kehilat pakai geribek saja? Hanya tidak, betul nggak saudara? Nah ini sekarang kembali ke sini. Hati-hati, Chat GPT bisa digunakan untuk membuat malware berbahaya. Nah ini saudara, saya cerita sedikit. Jadi Chat GPT itu misalnya saya mau bikin malware, ya istilahnya kayak bikin virus gitu, saya tinggal ketik, dia yang bikinkan saudara. Jadi mesinnya itu yang bikinkan virus yang baru yang belum ada penangkalnya. Makanya saya bilang ini bisa hidup kayak manusia saudara. Betul-betul mengerikan. Hati-hati ancaman serangan cyber mengintai lewat chat GPT. Ya. Nah GPT juga bisa dipergunakan untuk bikin skripsi. Kalau orang bikin skripsi, kalau mau ujian, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tapi bila pakai chat GPT, hanya bisa beberapa hari saja selesai, dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi.
Jadi sekarang orang mau, saya saja misalnya, saya ingin bikin sebuah disertasi gitu ya, sebuah tesis gitu ya. Saya tinggal ketik aja, saya pengennya apa, ketik aja. Nanti dia yang bikinin. Setelah bikinin, ya tinggal di print aja. Dan hasil apa yang saya tanya ke ChatGPT itu jauh lebih akurat dari manusia yang sudah punya ijazah. Dahsyat enggak saudara? Dan chat ini sudah pernah diuji coba di bagian hukum, di bagian kedokteran, di bagian kimia dan sebagainya, semuanya KO dengan pola ini saudara. Kepandaiannya jauh melebihi otak manusia biasa. Jadi dengan adanya ChatGPT ini, orang tidak akan tahu kamu itu pinter-pinter yang benar atau pinter hasil karyanya ChatGPT. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, itu dia. Kemudian ini ada lagi, apa itu OpenAI? Ya. Saya perlu sampaikan kepada saudara, karena ini kan pakai bahasa bahasa teknologi ya, tapi saya hapus yang berbau teknologi, saya hapus, tapi yang sederhana-sederhana ya saya sampaikan seperti ini ya. OpenAI adalah perusahaan milik Sam Altman dan Elon Musk yang berdiri pada tahun 2015. Tujuannya tentu untuk menyediakan AI atau Artificial Intelligence yang memberikan banyak manfaat kepada umat manusia. Perusahaan tersebut berdiri atas keprihatinan foundernya terkait potensi AI yang membahayakan. Setelah itu lahirlah OpenAI 8 tahun yang lalu. OpenAI merupakan perusahaan yang merilis ChatGPT ke publik sehingga kita semua bisa menggunakannya. Lalu apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah chat berbasis AI yang membantu membuat pembuatan konten lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Hal tersebut menggunakan pemrosesan bahasa alami yaitu NLP untuk menghasilkan konten yang dioptimalkan yang sesuai dengan kebutuhan situs web kalian. Kalian dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk meneliti topik serta tugas pembuatan konten manual lainnya. Dengan menggunakan alat ini kalian dapat membuat sebuah konten yang lebih relevan, menarik dan akurat dalam waktu yang lebih singkat. Artinya gini, saudara mau bikin website dengan menggunakan bahasa pemrograman, pakai pola ini akan muncul dengan sendirinya. Saya masih ingat sekitar tahun 2002 atau 2003, ya, saya pernah bikin website dan saya berani berkata, satu-satunya gereja yang ada di Magelang, bahkan mungkin di Indonesia, yang punya website pertama itu saya. Gitu. Karena saya waktu itu mempelajari bahasa HTML, Hypertext Markup Language, itu saya pelajari saudara. Dan saya ingat ada salah satu orang pastori yang saya katakan, dalam 3 bulan gereja kita punya website. Dan ternyata sebelum 3 bulan kita sudah punya, walaupun sangat sederhana saudara. Sehingga muncul lagi program yang tanpa berpikir pakai bahasa HTML. Wow, yang itu yang saya kenal dengan front page. Itu pun masih sederhana. Kemudian muncul lagi yang namanya Joomla. Ya, nah website kita dulu pakai Joomla ya. Saya ikuti terus saudara, karena saya suka teknologi. Saya ikuti terus, saya pelajari terus. Nah sekarang memang websitenya Eleftao saya nggak urus saudara. Karena sekarang ini orang lebih banyak cenderung untuk nonton YouTube ketimbang website. Karena apa? Karena mereka malas baca. Jadi saya konsen di YouTube saudara. Sehingga
kalau saya khotbah saya unggah di YouTube terus gitu ya. Dan saat ini subscribernya terus naik. Ya, dan saya sangat bersyukur ya. Nah, sekarang mari saya kan tadi sudah bicara tentang teknologi. Sekarang saya akan aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita itu macam kayak apa. Ya, yang pertama adalah saya tidak pernah memasukkan data apapun secara khusus, tetapi AI sudah tahu. Tadi dialog saya dengan AI kan saudara sudah dengar. Ya toh? Sekalipun saya tidak pernah memasukkannya, tapi dia sudah tahu semua. Nah, artinya apa saudara? Misalnya tadi saya tanya tentang siapa itu Lukas, di mana alamat Kehilat Aleftau. Nah, artinya apa? Kehidupan kita, kalau mesin saja bisa terdeteksi, maka Bapak Yahweh juga bisa mendeteksi kita. Semua jejak digital kita itu sudah terdeteksi di sana. Yang baik ataupun yang buruk. Yang kelak akan harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Jadi kita akan mati, setelah itu dihakimi, saudara. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suatu suara dari sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Mulai dari sekarang, benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Jadi, jejak digital saudara tidak bisa di-delete secara permanen. Karena selalu masuk seperti di komputer. Kalau saudara mendelete semua pekerjaan saudara, itu akan masuk ke folder namanya recycle bin. Ya. Nah, baru nanti ketika saudara berpikir, loh, data saya kehapus. Tidak usah khawatir, saudara pergi saja ke recycle bin. Recycle bin itu yang gambar tong sampah, saudara. Dikeluarkan, dikembalikan lagi. Tetap bisa. Lalu saudara pikir, wah ini bahaya nih, hapus sekalian saja, jadi permanen deleting, hapus total. Tapi ternyata bisa dilacak, saudara, dengan menggunakan file recovery. Bisa diambil kembali datanya. Begitu juga dosa-dosa kita. Apapun yang kita lakukan sejak bayi sampai sekarang, itu sudah ada pencatatnya. Malaikat-malaikat yang mencatat kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa menghapus, kecuali darah Yeshua HaMashiach. Dahsyat nggak saudara? Jadi nanti di kursi pengadilan, saudara akan duduk diadili. Malaikat-malaikat penuduh, si setan-setan yang mencatat data keburukan saudara disodorkan. Yeshua sebagai pembela memberitahu bahwa dosa dia tidak ada. Karena apa? Karena dihapus oleh darah Yeshua. Itulah yang saya katakan betapa bahagianya kita mendapatkan anugerah tetesan darah Yeshua menyelamatkan hidupmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi tidak usah takut, saudara. Memang hidup kita dilihat oleh ribuan pasang mata. Saya pernah membaca sebuah buku karangan Dr. Billy Graham. Dia berkata, satu orang diawasi 10.000 setan. Satu orang, saudara. Tujuannya apa? Lu enggak kena di sini, lu kena ke sono, kena ke sono.
diintai dengan tujuan dijatuhkan. Supaya dia berbuat dosa, catat lagi, berbuat dosa, catat lagi. Dan saya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Karena darah Yeshua HaMashiach. Engkau memang nantinya akan diadili, tapi bukan pengadilan untuk dihukum, tetapi engkau akan diadili untuk menerima berkat. Jadi, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, Bapak Ibu. Ini kesimpulan saya yang pertama. Sekarang kesimpulan saya yang kedua. Teknologi AI itu bisa saudara akses setiap saat tanpa mengenal waktu. Saya ambil contoh, misalnya saya ngomong tadi dengan AI, ya, dengan Google Assistant tadi. Saya bisa lakukan di siang hari, bisa dilakukan pada malam hari, bahkan di tengah orang pada tidur saya bisa berdialog. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Mereka tidak mengenal waktu. Bapak Yahweh juga tidak mengenal waktu. Dalam kondisi seperti apapun, dalam keadaan apapun, berdoa kepada Bapak Yahweh, pertolongan itu pasti datang. Haleluya. Karena dia maha kuasa, dia ajaib. Dan saya katakan, saudara bisa ambil semua kekayaan dari alam semesta yang tanpa batas. Setiap saat saudara tinggal bicara. Istilahnya Bapak Yahweh itu tidak ada menggunakan istilah close on break. Tidak ada. Kalau kita lihat di bank-bank itu, jam 12 mesti kita sering melihat ada kalimat istirahat, close on break. Ya. Tapi dunianya Bapak Yahweh enggak ada. Saudara bisa mengakses kapanpun, jam berapapun, ya, tidak ada yang bisa membatasi waktu. Dan saya katakan saudara bisa meraih kekayaan. Kalau saya bicara kekayaan, jangan konotasinya ke duit mulu. Saudara butuh kekayaan kasih. Butuh enggak? Butuh. Saudara juga butuh kekayaan hikmat. Butuh. Saudara butuh kekayaan uang. Saudara juga butuh kekayaan kesabaran. Saudara juga butuh kekayaan keramahan. Lalu dari sisi gelap, dunia alam semesta ada dua kubu. Kalau saudara masuk ke kubu yang buruk, saudara bisa ambil dari sisi gelap, kekayaan kedengkian. Hatinya penuh dengki, kemarahan, kepahitan hati, dendam. Itu bahaya saudara. Sekali lagi jangan pernah mengakses ke dunia negatif. Amin. Ingat, Tuhan itu buka loket pelayanan yang tidak pernah tutup. Dari poin 2 ini, kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita hidup di dunia ini seperti apa kata firman Tuhan. Kita ini ibarat seperti domba di tengah serigala. Dan saya katakan selama domba itu bersama dengan gembalanya, maka domba itu akan aman. Saya sering membahasakannya begini, kalau Tuhan bersama saya, sekalipun saya ditaruh di neraka, api itu tidak akan menjilat mengenai saya. Camkan baik-baik saudara, waktu kita sudah tidak lama. Sekarang poin yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Poin yang ketiga adalah uang kertas sebentar lagi akan dihapus dan diganti dengan digital money atau money digital, uang digital. Kenapa kok dihapus saudara? Karena kalau masih diizinkan uang kertas, maka orang bisa simpan uang kertas di brankas
dan tidak bisa dikontrol oleh si mata satu. Saudara tahu maksud saya? Tetapi kalau jadi digital, maka orang tidak bisa lagi menyembunyikan kekayaan di rumah. Jadi saya menyarankan, ini bagi saudara-saudara, kalau untuk saudara saya nggak akan menyarankan. Kenapa? Lah kita kan mau rapture. Ya toh? Tapi yang ketinggalan, itu saya menyarankan belilah emas. Karena emas itu satu-satunya barang logam yang bernilai. Tidak ada penghapusan emas, tidak ada, saudara. Tapi yang ada penghapusan uang kertas. Jadi misalnya saudara punya uang 1 triliun, ditaruh di brankas, uang saudara nggak akan berlaku jadi 0. Saudara nggak akan bisa dibelanjakan uang itu. Kecuali kalau uang itu dikembalikan ke bank, dijadikan digital. Itu pun masih harus ada kontrol dari mata satu. Saudara mau nggak ikut one world religion? Kalau tidak, Anda dianggap sebagai teroris dan Anda mesti ditangkap dan diseksa. Dan kitab suci sudah menulis, penyiksaannya itu nanti akan terjadi pada hari Sabat, yang dikenal dengan blood Sabat atau Sabat berdarah. Dan cilakanya lagi, saudara, orang diseksa cari mati tapi enggak bisa mati. Kitab suci sudah menulis, maut lari meninggalkan manusia. Saya punya video-video yang mengerikan. Saya juga bolak-balik sudah ceritakan. Kemarin saya mendapat tamu, ada seorang notaris yang saya baptis, ya, seorang dosen juga, ya, notaris dan dosen saya baptis. Saya ceritain begini, saudara, tentang masa aniaya besar atau the Great Tribulation. Saya bilang begini, berani nggak nonton video? Saya pasti punya 2 video yang saya simpan di HP saya. Kalau berani tak tonton, yaitu ada seorang yang menculik anak-anak dan ketangkap itu dibeset pakai silet dari sini, seret disobek ke bawah, itu jantungnya masih deg-deg, masih hidup, orang digampari, dipukulin, orangnya masih hidup. Itu artinya maut lari meninggalkan manusia. Dia tanya, wah sakitnya macam kayak apa ya Pak Lukas? Saya bilang itu malah gak sakit. Saya ambil contoh jari saya tunjukkan di jari saya itu nyaris putus yang ini. Karena kena geraji mesin, saudara, geraji listrik. Waktu saya motong lengah, ngeliatin ada orang, kena tangannya mabrut gitu. Langsung baal tangan saya, enggak terasa. Sampai hari ini, tangan saya dipegang gini yang ini, enggak kerasa. Itu apa, syarafnya mati. Jadi saya bayangkan, orang yang dibeset itu enggak sakit. Mungkin ya. Mungkin, saudara. Ya saya lihatnya kan nyontoh tangan saya, ini tangan saya enggak sakit, saudara. Kena geraji listrik. Ya. Nah, belum lagi orang di China itu yang ditabrak kereta api tubuhnya terbelah jadi 2. Yang satu ada di dalam rel, yang satunya di luar rel, masih teleponan sama temannya. Belum lagi orang yang naik sepeda motor Harley Davidson, mengalami kecelakaan itu dari hidung ke sini ke bawah, gerowong karena kena kebesut aspal. Dan mereka bisa lari. Ada lagi yang tembak dari samping, entah demo di negara mana, ambrol ini mukanya, bisa lari juga sama temannya. Saya bilang, ngono lah, ngurmati lah wis, ya toh. Kalau hidup untuk apa, kawel-kawel sininya berantakan, bolong, tapi orangnya hidup. Nah itu bayangan saya, inilah yang disebut dengan maut lari meninggalkan manusia. Ya. Sekarang yang keempat.
Yang keempat, jika saudara bisa berdialog dengan teknologi AI seperti manusia, apalagi kita berdialog dengan Bapak Yahweh. Pertanyaannya adalah, apakah saudara itu juga masih sering berdialog dengan Bapak Yahweh atau selalu ingat kepada Dia? Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, saya itu kalau makan, itu selesai makan saya selalu berdoa. Saya tunduk kepala, Tuhan terima kasih saya sudah kenyang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kasih makan saya. Pernah sekali waktu saya lupa, saudara-saudara. Begitu makan selesai, saya taruh ke belakang, ada suara di dalam hati saya. Kapan kamu berterima kasih? Kaget, saya langsung duduk lagi, saya bilang, Tuhan terima kasih saya sudah kenyang. Engkau kasih makan sama saya, sementara orang lain di luar sana banyak yang tidak mendapat makanan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Coba nanti lain saudara, ya, nanti suasana hati saudara akan beda. Tidak begitu mau makan berdoa begitu selesai tinggal prung gitu saja. Dengan saudara kembali mengucap syukur nanti energi di hati itu beda banget. Nanti boleh saudara buktikan ya. Sekarang yang kelima. Kasus chattingnya orang Belgia dengan Elisa itu membuktikan kalau kita tidak memiliki prinsip, kita bisa menuju ke jurang maut. Dan ingat, prinsip kita adalah kitab suci. Jangan seperti orang Belgia ini, prinsipnya apa kata Elisa, repot saudara. Saya juga menganjurkan kepada saudara, kalau saudara belajar, boleh. Mau belajar sama orang Ibrani, orang Yahudi, boleh. Tapi prinsipnya tetap tidak boleh keluar dari kitab suci, saudara. Apalagi kalau kita mau mempelajari kitab berbahasa Aramaik, itu jelas yang mati dibunuh itu siapa? Itu bukan dua pribadi yang berbeda. Itu pribadinya Bapak Yahweh sendiri. Makanya teologi Dwi Tunggal itu ngawur teman-teman saudara. Teologianya ngawur. Tuhan kita itu ada dua katanya. No. Tuhan kita itu satu. Dan dia bisa menjadi sejuta fenomena. Dan kalau dia jadi sejuta fenomena, bukan berarti ada sejuta pribadi. Tidak, tetap satu. Makanya disebut ehad. Kalau pribadinya sudah beda, sudah dua, ya bukan ehad lagi namanya. Paham nggak di sini? Ya. Jadi kasus bunuh dirinya orang yang chatting dengan chatbot itu karena adanya pertanyaan kenapa sih terjadi pemanasan global dan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dan jawabannya si Elisa ya karena jumlah penduduknya terlalu banyak. Untuk menanggulanginya ya adalah dengan melakukan pengurangan penduduk atau depopulasi. Kalau nggak berani ya lakukan aja bunuh diri sendiri supaya nggak kena sanksi hukum nanti kamu diseksa atau apa. Lebih baik bunuh diri aja. Lah orang disuruh bunuh diri kok ya gelem gitu loh. Kan aneh saudara. Penyesatan oleh mesin AI ini sangat mengerikan. Karena mesin ini sekarang benar-benar sudah sempurna, memiliki perasaan dan minta dihormati layaknya manusia. Penyesatan yang sama sedang terjadi dari orang-orang yang saya menyebut kelompok Allahisme, ya, yang isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Baptisan pembaharuan dikritik, hukum Loa dikritik. Belajar dulu Bung, baru Anda kritik. Belajar aja belum kok sudah mengkritik. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, manusia jadi makin bodoh
sehingga bisa disesatkan. Tapi beda kalau kita bodoh di hadapan Bapak Yahweh, kita akan dapat hal-hal yang sangat berguna. Jadi jangan mau ikutin manusia yang bicara tanpa dalil sama sekali. Ini adalah kesimpulan saya yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Nah, ini adalah gini, yang namanya Google Lambda, saudara-saudara. Ya, ini Google Lambda itu ya sebetulnya sama sih, ini chatbot juga. Ya, tapi ini dia berani mengungkapkan bahwa aku punya perasaan. Ya, kalau yang tadi, ya, kan dia saya tanyain, dia bilang aku tersipu gitu. Sempat saya tanya kan, semalam saya coba uji dulu ini. Kamu tahu nggak siapa? Lukas Sutrisno. Dia bilang, oh itu orangnya keren katanya. Ya. Nah, jadi itu bisa berdialog, ya, tanpa saya harus menunjukkan jati diri saya, memasukkan data, saudara. Emangnya dia tahu saya? Tidak, wong itu mesin kok. Tapi dia bisa mendeteksi dari materi-materi saya, semua terdeteksi sedetail-detailnya. Ya. Kalau kecerdasan saja, ya ini teknologi Lambda ini ya saudara-saudara. Kalau kecerdasan saja bisa seperti itu, apalagi Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Dengan mudah jika kita mau mengandalkan Dia, saya katakan pertolongan pasti datang. Saya punya tekad sampai hari ini. Saya tidak akan bikin kehilat ini dengan avatar. Enggak akan, saudara. Walaupun saya bisa bikin, kalau saya mau bikin sekarang, kehilat Aleph Tau dalam bentuk avatar, bisa. Tapi saya sudah bertekad, saya tidak akan bikin. Biarkan apa adanya seperti ini. Amin. Ya. Ini sekarang, saudara-saudara, di Jerman itu gereja-gereja mulai ikutin pola teknologi ini. Ya saya maklum, karena di Jerman itu gerejanya gede-gede, isinya enggak lebih dari 10 orang. Tua-tua semua lagi, saudara. Katanya mereka harus siap-siap, tunggu jemputan. Yang muda-muda, podo kecanduan teknologi, kecanduan narkoba, wah nggak karu-karuan. Sehingga pendeta-pendetanya itu dia minta tolong sama ahli IT untuk bikin avatar. Jadi orang katanya bisa pergi ke gereja, bisa kasih persembahannya kayak layaknya. Sambil duduk, saudara dengerin pendetanya khotbah, bahkan pendetanya diajak dialog saja, itu bisa jawab. Aslinya pendetanya masih molor kemulan di kamar, saudara. Hebat bukan? Hebat, tapi saya tidak akan bikin seperti itu. Biarkan saudara datang ke sini atau saudara ikuti live streaming. Terserah orang mau mengatakan Pak Lukas ketinggalan teknologi, emang gua pikirin. Ya, karena ini berbahaya, saudara. Orang dipermudah. Ya. Padahal sedang diikat oleh kuasa setan. Jadi sekali lagi, jangan sampai nanti ada di antara kita yang bilang, tapi kok nggak punya avatar? Tidak akan pernah, saudara. Itu sudah tekad saya. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, jika dari magical board bisa keluar adanya kehidupan, apalagi dalam kitab suci kita. Yang tentunya layak dipercaya karena di dalam kitab suci kita itu ada cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau tadi saya ceritakan bahwa teknologi AI satu dengan teknologi AI yang lain bisa saling kolaborasi seperti ini, ya. Bisa saling berhubungan. Maka
kita bisa minta tolong sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bisa menghubungi para malaikatnya untuk memberkati dan melindungi kita. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu saya katakan, kita hidup dalam dunia yang sangat menakutkan. Dan itu sebabnya hanya satu cara. Kita minta Tuhan menjaga kita sampai rapture. Batas kita sampai di situ, saudara. Sekali lagi saya anjurkan bagi saudara yang belum dibaptis, segera. Karena kita nggak tahu kapan hari kematian kita. Jangan sampai terlambat, saudara. Saya sebetulnya punya banyak cerita yang tidak mungkin saya ceritakan sekarang. Saudara akan dengar kisah-kisah menarik nanti. Ya. Oleh karena itu yang penting sekarang adalah apa? Hancurkan, buang jauh-jauh kepahitan hati, dendam, kemarahan, kekecewaan, buang. Sudah bukan saatnya lagi. Yang penting mata kita tertuju kepada rapture. Amin. Kalau saudara melihat seperti ini, kata komputer itu jumlahnya 666, saudara. Dulu pada tahun berapa itu ya, orang mengungkapkan seperti ini, orang menganggap enjoy aja kok. Di komputer juga kita bisa bekerja, betul. Saya mengatakan itu tidak salah. Tapi itu komputer masih bodoh. Ya, kayak anak bayi kan belum bisa apa-apa, betul nggak saudara? Tapi komputer sekarang sudah bukan anak bayi lagi. Sudah dewasa, sudah pinter. Kalau dulu mana ada teknologi AI. Kita mau masukkan, mengoperasionalkan komputer saja mesti pakai disket DOS. Kan dulu begitu. Kemampuan mereka cuma WordStar atau WS. Ya, itu pun tulisannya masih great, ya, tulisannya total itu. Sekarang tulisan sudah bagus, kita mau melukis, kita mau apa, semua bisa. Jadi sekarang sudah tidak bisa dikatakan komputer itu kanak-kanak. Saya katakan komputer itu sudah seperti profesor super jenius. Saudara mau apa saja itu bisa. Saya sangat menyesal ya. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta. Saya cerita, saya kan kalau ada apa-apa pingin cepet cerita gitu loh. Ternyata pendeta itu bilang gini, Pak, itu hoak Pak. Ya ampun. Titelnya aja rentengan, tapi minim data. Kasihan ya. Titelnya rentengan, titel teologiannya, tapi minim data, saudara. Dikasih tahu malah bilang hoak. Hati saya bilang, kecian deh lo. Mau dibawa kemana itu jemaat? Ya, jadi kayak katak dalam tempurung yang cuma diceritani kisah-kisah sekolah minggu. Kasihan, pengetahuan seperti ini mana mereka tahu. Kadang-kala saya tanya sama orang, gereja setan, jawabnya apa? Emang gereja ada setannya? Duh, parah banget saudara. Apalagi teknologi AI, opo iku? Malah nggak ngerti sisan. Kenapa saya terus belajar, saya ikuti perkembangan. Supaya saudara punya informasi nomor 1. Ya. Jadi kalau ada orang lain ngomong, ngerti. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi tujuannya itu bukan untuk sok-sokan, tapi dengan banyaknya pengetahuan, kita akan lebih berhati-hati lagi. Amin. Jadi sekarang benahi kehidupan kita. Karena posisi kita itu tujuan akhirnya hanya sampai kedatangan Tuhan. Ingat, begitu Tuhan datang, terjadi rapture, bumi ini tempat kita berpijak, tidak ada Tuhan. Roh Kudus kembali. Zaman Roh Kudus berakhir. Dia kembali tidak sendiri, tetapi membawa kita serta. Ya. Sekali lagi berhati-hati. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita sengsara setiap hari,
duitnya banyak tidak bisa dipakai, rumah gede juga tidak bisa dipakai, kecuali saudara mau ikut program mereka. Saya percaya dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Kehilat Alef Tau Magelang maupun untuk para subscriber yang saya kasihi. Doa saya untuk saudara semua agar hidupmu semakin diberkati. Berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan, dan saat rapture tiba kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Atau sambil menunggu saya akan bacakan ucapan terima kasih terlebih dahulu dari keluarga Ibu Maria Herawati. Shalom, kami dari keluarga Ibu Maria Herawati atau Tante Tekbi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Gembala dan segenap tim kunjungan KPI Alef Tau, segenap pengurus dan jemaat KPI Alef Tau Magelang atas pelayanan dan doa-doanya selama almarhum Ibu Maria Herawati atau Tante Tekbi sakit hingga dipanggil pulang Bapak Yahweh ke Samayim. Kiranya Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Dari keluarga besar Tante Tekbi. Sudah siap? Apa? Oh, pointernya masih on. Oke. Bentar. Ini tadi pointernya di mana lagi? Bentar. Ini sudah off. Bentar, ini tak matikan sekarang. Nah, ini sekarang sudah tak matikan. Bisa enggak? Ini sudah saya matikan loh. Oke, kalau nggak ada kita sambil tunggu ya. Hari ini adalah tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 ya. 2 Juli. Bagi saudara yang berulang tahun bulan Juli, nanti saya minta bisa maju ke depan, saudara didoakan. Begitu juga kita akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat. Ya, saya berharap kita bisa menikmati Kehilat yang baru. Tapi kalau tidak, malah cepat lebih baik. Ya, Bapak Ibu, yang penting kita memberi yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Alef Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kaum pria, hadirilah ibadah Men's Club pada hari Selasa 4 Juli 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Divisi Ibadah Anak membuka kesempatan bagi saudara yang tergerak ingin melayani di divisi ibadah anak. Saudara yang berminat dapat menghubungi Bu Yeni
melalui nomor 0878 8813 3201. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Sebab masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan diputuskan." Keluarga besar Kehilat Aleftau mengucapkan Yom Holodet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini. Biarlah berkat, anugerah, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Di bulan Juli, silahkan maju ke depan. Yang tidak berulang tahun kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan, bisa ditaruh di kotak belakang sana dan di depan sini juga ada. Ayo yang berulang tahun di bulan Juli silahkan maju ke depan. Kami tunduk di bawah kakimu pada pagi ini ya Bapak Yahweh. Sebentar kami semua mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Bapa, Engkau menjaga melindungi kami semua sampai di rumah dengan selamat. Sekarang saya berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juli. Berilah kado istimewa untuk mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan akan dibuat Engkau menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di ulang tahun ini Engkau memberikan kado istimewa untuk mereka semua, sehingga sukacitalah mereka di dalam Engkau. Kami juga memohon untuk anak-anak-Mu yang memberikan persembahan tatangan, baik yang ada di tempat ini maupun para subscriber yang memberikan persembahan tatangan. Berkatilah tangan-tangan mereka ya Tuhan, untuk pembangunan Kehilat yang terus kami jalankan. Dan kami percaya di tempat itulah kelak nama-Mu dimasyurkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau ufriatat matka ufri fahem teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Nomor Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.